Oke. Lihat ya. Mas di posisi. Mas kemarin jajari ya. Oke, loncat, teriak. Nah, terus salah satu pernah kenal Albert Einstein, atom. Dia ternyata itu orangnya sama seperti kita. Jadi dalam tubuhnya itu ada sel otak yang sama seperti kita, yaitu sekitar 32 miliar sambungan. Itu ternyata dia kok lebih pintar. Yang membedakan itu satu. Ternyata sambungannya 75% itu lebih banyak dari kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kondisinya dia rajin belajar, rajin melakukan sesuatu yang gagal dan dilakukan terus-menerus sampai dia menemukan sesuatu yang tepat. Jadi Albert Einstein itu sama seperti kita, mangan getuk, yang terus. Tapi bedanya apa? Dia mencoba untuk berlatih terus sampai berhasil. Semakin lama sambungan itu semakin kuat, jalan semakin kuat dan akan membuat kita baik lagi dalam melakukan sesuatu. Oke? Semangat ya. Terus ada lagi kata kunci yang mungkin tidak bisa kita tahu itu biasa. Klise, tapi satu hal dari resep sukses, setiap orang yang sukses apapun itu ternyata kuncinya cuma satu, nyontek, nyontoh. Tapi nyontohnya beda, nyontohnya juga ada pengembangannya lain, namanya ATM, yaitu amati, tiru dan modifikasi. Semua yang kita lakukan itu meniru hal yang kemarin. Jadi bagaimana kita menggali potensi otak kita ya kita meniru, tapi ya kegiat kita harus bisa memodifikasi untuk menjadi lebih baik. Itu. Mungkin Mas Heri bisa menambahkan apa yang kemarin saya selesaikan saya gua carry. Oh betul ya, berarti untuk orang itu. Kajiannya kayak aku ya. Sampai ini. Oke, satu hal ini. Bagaimana caranya kita menggunakan potensi otak kita supaya kita mendapatkan sesuatu yang giant, yang raksasa. Kita dalam keseharian kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak perlu. Kita bekerja tapi monoton. Mencoba melakukan sesuatu hal yang baru. Jadi di satu sisi kita melakukan hal ibaratnya merokok nih. Kita merokok. Merokok sebenarnya itu merugikan kesehatan. Tapi satu hal, bagaimana kita pengen tidak merokok, tapi tidak menjadi sakral atau menjadi konflik dalam tubuh kita. Jadi kita harus punya metode. Contohnya gini, kalau pas merokok mungkin pas kita beol gitu ya. Pas kita beol nggak apa-apa, bawa rokok aja. Bawa rokok, kita rokok. Supaya kita jijik dengan rokok, coba beol itu kita celupkan ke rokok itu, kita kasih tidur. Pasti kita akan jijik. Dan besok tidak akan rokok lagi. Itu salah satu terapi kesehariannya gitu. Tapi kalau kita malah ketagihan ngambu dekui, sorry loh, tapi suaranya tidak nyadarin itu. Ada juga kan, nanti pasti sembuh. Ya betul, aku mikir dia pakai cerita nifas. Dia memang tidak merokok tiap harinya, tapi setiap BO harus bawa rokok. Rokoknya duduk, tapi celupin mereka dia boleh. Itu ketagihan ya. Itu yang menjadi ketagihan. Terus satu otaknya yang seperti ini, makalah yang kita mau coba tuliskan. Fungsi dasar ini. Banyak orang lahir, tumbuh, masuk sekolah, bekerja, menikah, mempunyai anak, pensiun, dan akhirnya mati tanpa pernah sadar bahwa dia dijajah oleh pengalaman, keyakinan yang salah, dan tidak diinginkan pendapat orang lain dan trauma masa lalu. Sebenarnya
beberapa pilihan, choice. Hanya saya kita tidak tahu caranya memprogram ulang otak kita untuk hidup sesuai dengan pilihan kita. Jadi gini, semua yang kita lakukan itu dari masa lalu itu pasti pernah dilakukan oleh orang lain. Contoh kata sebelum kita lahir atau kita masih kecil, ayah, ibu, saudara kita pasti pernah melakukan sesuatu. Coba kalau kita melakukan sesuatu yang dulu, kita sudah dewasa nih, kita pernah salah, pernah jatuh, pernah benar. Kalau pas kita mempunyai sesuatu yang baik, yang positif, serap, kita implementasikan pada hal yang ke depan. Jadi satu hal, apa yang kita lakukan saat ini tidak ada yang sia-sia. Kalau kata sekarang ini orang depresi, oke, saya juga depresi. Tapi saya harus berani tampil secara perfeksionis di sini. Karena apa? Ini dadaan, berdek. Tapi kondisinya, kalau kita melakukan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Jadi sekarang yang kita lakukan, nextnya pasti ada gunanya untuk kedepannya. Itu. Terus fungsi dasar otak itu ada dua sebenarnya di halaman yang ketiga. Fungsi dasar otak itu ada dua sebenarnya, untuk mencari kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Itu jelas fungsi dasar otak. Bagaimana kita bisa bilang seperti ini, karena itu juga sudah dari Pak Teguh Sungkar ini juga sudah bilang, fungsi dasar otak itu seperti itu. Jadi dia mencari kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Nah, tinggal fisik kita bagaimana untuk berkolaborasi. Kita mau enggak diperintah oleh otak? Kadang gini, otak menginginkan kita bekerja, tahu peraturan seperti ini, tapi fisik kita lagi malas, cuek, ya udah, malas. Tapi sebenarnya otak itu tetap menghindari kesengsaraan, tetap dia lihat mau, tapi apa? Dia perintahkan fisik kita lagi malas-malas, seperti itu. Kemudian bisa dibaca semuanya satu persatu. Terus satu hal lagi, orang jenius semua bisa menjadi jenius karena kita tidak bisa menggali potensi dalam diri kita. Semua bisa jenius, apapun itu, sekecil apapun kita punya potensi diri. Mungkin dari Cik Loren, dia menjadi wakil direktur, dia punya skill pribadi. Cik Vera, non Iren, dia punya skill tersendiri di sini kita bekerja. Kita di sini juga punya skill tersendiri. Tapi satu hal, jenius itu kita juga bisa. Tanpa harus pendidikan formal pun kita bisa. Sorry, saya kembangkan dari pembicaraan dasar mari ini. Jadi ternyata jenius itu tidak harus kita sekolah tinggi. Orang S2, S3 belum jadi profesor. Tapi orang tidak sekolah bisa jadi profesor. Karena apa? Dia bisa mengembangkan potensi diri dan otaknya bisa digunakan semaksimal mungkin. Jadi orang jenius itu adalah orang yang tahu caranya dan udah belajar duluan dari kita. Jadi kita kalah start aja. Kalau dari awal kita sudah jalan, orang lain itu belum ada yang jalan. Kita jalan terus, fokus. Dari sekecil apapun potensi kita tetap berhasil. Optimis. Perkara mau berhasil makin yang jalan itu monggo. Ya, itu monggo. Tapi kita optimis, tetap jalan, harus jalan. Karena apa? Daripada kita sengsara di depan, selagi kita muda, kita eksploitasi diri kita dong, maksimalkan diri kita dong. Gitu. Kalau menurut saya pribadi, saya cuma kerja di SPP, kenikmatan, kepuasan diri kita bukan dari jadi wakil direktur, bukan jadi pakur yang sugih, tidak. Harus jadi direktur BUMN, tidak. Tapi bagaimana memaksimalkan potensi diri kita dan berhasil. Itu yang harus. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin nanti rekan-rekan yang lain yang kemarin itu bisa menambahkan lagi. Tapi satu hal, apa yang kita lakukan sekarang tidak pernah sia-sia. Satu hal, ini bukan masalah Kristen Islam. Gambarku orang pokok. Tapi tidak pernah sia-sia yang kita lakukan sekarang itu. Pasti nextnya kita akan seperti dejavu, mengalami seperti dejavu. Pernah mengalami, siapa yang pernah mengalami dejavu? Pernah nggak? Jadi gini, mimpi atau kita membayangkan sesuatu, pada saat nanti realita kita akan mengalami persis seperti itu. Pernah ya? Pernah. Cuman kadang gini, dejavu kita lawan kecelakaan. Aku dulu gitu,
wis ketemu iki ya. Tak jalani terus. Ngerti nek tak jalan kamu tak naikkan, tetap kamu. Jadi dejavu itu adalah pikiran dalam alam bawah sadar kita. Nantinya tuh bisa realita persis kan. Padahal itu nanti terjadi dejavunya sekarang ya. Nanti bisa terjadi 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, 2 hari lagi itu bisa persis kok. Saya kemarin cerita, waktu saya kerja hari Senin kemarin, dalam seminggu ini pribadi 3 hari pertama saya kerja dari Senin sampai ini 4 kecelakaan di depan mata saya. Sudah tak ceritain ya orang-orang TO ya. 4 kecelakaan terjadi di depan mata saya. Pertama, saya berangkat 200 meter dari rumah. Ada orang itu jatuh, listriknya dia pegang kabel listrik, melepuh, orang itu melepuh. Saya bisa lihat dari film bahwa Frankenstein atau lihat film dari Stephen King atau apa. Tapi dia benar-benar melepuh di mata kepala saya sendiri. Saya sebelumnya sudah pernah lihat itu dalam mimpi saya. Cuma kondisi ini paling enak tadi bunga tidur, tapi enggak. Tubuhku merekah kayak bolu bungkus, merekah mati di depan saya. Selang 2 kilo saya jalan di pasar Surut, tahu ada truk guling. Sempat saya syuting pakai kamera juga. Itu saya juga ngalamin lihat di depan mata kepala sendiri. Begitu saya terus pulang kemarin dari Sabtu di jembatan Puntang, ada orang keperindes sama persis yang saya pernah lihat. Padahal tidak nyata itu, tapi tipis. Kita tuh tipis. Tapi apa? Kita bisa ngerti saat dulunya kita tidak mati. Jadi jangan abaikan mimpi, jangan abaikan dejavu. Apa yang kita lakukan sekarang tidak pernah sia-sia. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, lanjut Jason. Ya, dari sana gue kok sini loh ya. Apa sih? Salam dahsyat. Amin. Salam super. Iya sih. Ini wis posisi apa? Ini sing ngerekam. Ayo sapa lagi? Ya, Mas Heri, Mas Heri Berapa kabeh? Mas Hendrinya gak ada. Ini wis kabeh kok. Terus kok main kabeh, Bang. gimana? Seger enggak? Seger kan rasanya? Iki nane.